Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baik. Apa kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Sabar ya. Baik, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jaringan hewan. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang jaringan tumbuhan kan? Kalian masih ingat? Masih, Bu. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu tanya apa itu jaringan? Saya, Ibu. Ya, coba Romina. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang dapat melaksanakan tugas tertentu, Bu. Ya, jadi benar ya. Terima kasih Romina. Jadi jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama sehingga dapat melaksanakan tugas tertentu. Lanjut ya. Lanjut. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan struktur jaringan pada hewan, menjelaskan letak dan fungsi jaringan pada hewan, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan, menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada hewan. Lanjut, jaringan penyusun organ pada hewan. Jaringan penyusun organ pada hewan dibedakan menjadi 4. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu jaringan hewan ada berapa? Ada 4, apa saja? Oke, baik. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jaringan epitel dan jaringan pengikat ya. Lanjut. Yang pertama di sini ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini jaringan pelapis permukaan tubuh atau permukaan organ. Nah, dia ini tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah. Terus, dia ini berfungsi untuk proteksi, difusi, absorpsi, ekresi, dan sekresi. Nah, jaringan epitel ini ada 3 bentuk, yaitu pipi, kubus, dan silindris. Lanjut, fungsi jaringan epitel. Nah, jaringan epitel di bagian luar tubuh dan permukaan luar tubuh berfungsi sebagai pelindung tubuh dari luka akibat gangguan mekanis, serangan mikroorganisme patogen, dan kehilangan cairan. Sedangkan jaringan epitel yang terdapat di permukaan dalam organ tubuh berfungsi dalam proses absorpsi dan proteksi. Dia ini sebagai jaringan epitel berfungsi sebagai kelenjar. Di sini ada jaringan epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisannya. Lapisan sel jaringan epitel ini ada 2 ya, jaringan simpleks dan jaringan kompleks. Yang pertama ada jaringan epitel simpleks. Jaringan epitel simpleks ini contohnya ada epitel pipis selapis, epitel kubus selapis, epitel silindris selapis, dan epitel silindris selapis bersila, dan epitel silindris berlapis semu. Sedangkan di jaringan epitel kompleks ini ada jaringan epitel pipis selapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris berlapis, dan epitelum transisional. Jadi, bedanya antara epitel
Simplex, jaringan epitel simplex dan jaringan epitel kompleks itu, kalau epitel simplex itu dia hanya satu lapis. Kalau di jaringan epitel kompleks itu dia berlapis-lapis. Lanjut ya. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Nah, ada dua ya di sini, jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Nah, jaringan epitel kelenjar ini jaringan ini terdapat pada kelenjar-kelenjar yang berfungsi dalam pembuatan, penyimpanan, sekresi, dan zat-zat kimia. Jaringan epitel kelenjar dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Nah, di jaringan epitel penutup ini, jaringan epitel penutup berfungsi melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitel penutup terdapat permukaan tubuh, melapisi rongga atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari saluran yang ada pada tubuh, misalnya dinding sebelah dalam saluran pencernaan dan pembuluh darah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Ibu. Ya, Ria. Ibu bisa dengar suaranya saya? Bisa, Ria. Bagaimana? Ibu, saya mau tanya, apa itu endokrin dan eksokrin? Oke, baik. Di sini ya. Jadi, epitel kelenjar dibagi menjadi dua ya. Jadi eksokrin dan endokrin. Nah, di jaringan kelenjar eksokrin ini, jaringan eksokrin ini memiliki saluran pengeluaran untuk menyatukan hasil sekresinya. Nah, dia ini berfungsi membantu metabolisme dan komunikasi. Dia ini menghasilkan sekret berupa enzim, keringat, dan feromon. Nah, contohnya ini pada kelenjar susu, kelenjar keringat, dan substansi pada rahang bawah. Sedangkan yang kelenjar endokrin ini dia tidak memiliki saluran pengeluaran. Zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin adalah hormon. Hasil ekresi kelenjar tersebut langsung memasuki peredaran darah untuk diangkut menuju darah bagian tubuh yang memerlukan. Contohnya kelenjar endokrin ini, contohnya kelenjar timus, adrenal, dan tiroid. Sudah mengerti ya? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, kita lanjut ya. Bu, Ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada jaringan pengikat. Nah, jaringan pengikat ini merupakan jaringan yang menghubungkan dengan jaringan lainnya. Nah, jaringan ini terbentuk dari perkembangan lapisan mesoderma embrio. Ciri-ciri jaringan pengikat diantaranya letak sel-sel penyusunnya berpencar-pencar, dan jika berhubungan hanya pada ujung protoplasmanya. Adapun fungsi jaringan pengikat yaitu meletakkan suatu jaringan dengan jaringan lain, membungkus organ-organ, mengisi rongga di antara organ-organ, dan menghasilkan imunitas. Lanjut. Nah, komponen jaringan pengikat ini ada matrik dan sel-sel ya. Matrik ini terdiri atas selabut dan bahan dasar. Sedangkan di sel-sel ini ada makrofag, sel mak, sel lemak, dan leukosit. Nah, jenis-jenis jaringan pengikat ini ada dua, jaringan pengikat biasa dan jaringan pengikat dengan sifat khusus. Di jaringan pengikat biasa ini ada jaringan pengikat longgar, jaringan pengikat padat. Sedangkan di jaringan pengikat dengan sifat khusus ini ada jaringan tulang rawan, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada jaringan pengikat biasa. Nah, jaringan pengikat biasa ini dibedakan menjadi, tadi ada dua ya, jaringan pengikat longgar dan jaringan pengikat padat.
Nah, di jaringan pengikat longgar ini memiliki susunan serat-serat yang longgar. Pada matriks terdapat bekas serabut kolagen yang fleksibel tetapi tidak elastis. Nah, jaringan pengikat longgar terdapat di sekitar pembuluh darah, saraf, organ dalam tubuh. Sedangkan di jaringan pengikat padat tersusun atas serat yang strukturnya padat, terutama serabut kolagen padat. Nah, jaringan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan pengikat padat teratur dan jaringan pengikat padat tidak teratur. Lanjut di jaringan pengikat dengan sifat khusus. Di sini yang pertama ada jaringan tulang rawan. Nah, jaringan tulang rawan ini merupakan spesialisasi dari jaringan pengikat berserabut tebal dan matriks lentur, sehingga tulang rawan bersifat kuat dan lentur. Nah, dia berfungsi sebagai rangka tubuh pada awal embrio menjulang jaringan lunak dan organ dalam, serta melicinkan permukaan tulang dan sendi. Nah, dia tersusun atas sel-sel tulang rawan yang disebut kondrosit, terletak di dalam rongga kecil yang disebut lakuna. Terus jaringan tulang rawan dibagi menjadi tiga yak, ada cartilago hyalin, cartilago fibrosa, dan cartilago elastis. Lanjut ada jaringan tulang keras. Di sini jaringan tulang keras merupakan jaringan pengikat yang mengandung mineral. Nah, jaringan tulang keras tersusun atas sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk dari sel induk tulang yang disebut osteoblas. Antara osteosit satu dengan yang lain dihubungkan oleh kanilikuli. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dibedakan menjadi tulang keras dan tulang berongga. Lanjut, ada jaringan darah. Nah, jaringan darah ini terdiri atas substansi cair dan substansi padat. Nah, substansi cair disebut plasma darah, sedangkan substansi padat disebut sel-sel darah. Tipe-tipe sel-sel darah dibedakan menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Secara umum, sel-sel darah dibentuk dari sumsum tulang kecuali sel darah putih. Limfosit dan monosit dibentuk dalam kelenjar limfa. Sini kalian bisa lihat substansi jaringan darah tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut. Nah, di sini yang eritosit ini berfungsi sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sedangkan yang leukosit berfungsi sebagai pelindung terhadap benda asing yang masuk ke tubuh. Sedangkan yang trombosit berfungsi dalam proses pembentukan darah. Yang plasma darah berfungsi sebagai pengangkut saring makanan dan hormon ke bagian tubuh yang memerlukan. Yang terakhir ada jaringan limfa. Nah, jaringan limfa ini merupakan suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan dan kembali ke aliran darah. Komponen seluler dalam cairan limfa berupa limfosit dan granulosit. Cairan dalam limfa mengalir dalam saluran yang disebut pembuluh limfa yang berada sejajar dengan pembuluh vena darah. Limfa berfungsi mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan sebelum tugas, mari kita menyimpulkan bersama-sama materi kita pada hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Ibu saya bisa, Ibu, tapi yang bisa paham aja jaringan. Iya, bagaimana Ria? Tapi tidak semuanya sih, Ibu, jaringan saja sih. Iya. Apa, Ibu? Tak apa-apa, Ria. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama sehingga dapat melaksanakan tugas tertentu.
Iya, betul. Jadi hari ini kita belajar tentang jaringan hewan. Nah, jaringan hewan ini dibedakan menjadi 4 ya, jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, yang hari ini kita bahas adalah jaringan epitel dan jaringan pengikat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ada tugas buat kalian, silakan kerjakan dan kirim, nanti tugasnya kirim di ini Google Classroom-nya Ibu. Ini ada linknya. Baik, Ibu. Oke, nanti sambil kumpul tugas, sambil absen ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugas.